Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk mencari penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, oh itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk mencari penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk mencari penyembahmu. Katakan dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk mencari penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk mencari penyembahmu. Satu kali lagi katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk mencari penyembahmu. Ku ada untuk mencari penyembahmu. Ku ada untuk mencari penyembahmu.
sembah Dia. Mengenal Tuhan. Mari sembahlah Tuhan dengan segenap hatimu malam hari ini. Tuhan yang kita kenal yaitu Tuhan yang luar biasa baik buat setiap kita. Penyertaan Tuhan selalu sempurna buat setiap hidup kita. Mari malam hari ini angkat tangan kita kepada Tuhan tinggi-tinggi. Sembahlah Dia. Mari mengenal lebih lagi pribadinya malam hari ini. Kami mengenalmu, pribadimu, Yesus, kami cari Engkau, tiada masyaramu. Dia tidak hanya sekedar Tuhan buat setiap kita, Bapak Ibu Saudaraku, tapi Dia bisa menjadi Bapa yang baik. Dia menjadi sahabat yang baik. Dia menjadi kekasih yang baik buat setiap kita. Biarlah malam hari ini kita temukan pribadinya. Kita terus mengasihi Dia. Kita terus mencintai Tuhan. Yesus, Yesus, kiparalama syaralamu. Haleluya. Kiarama shikanalamu. Koraba syaralabaralabaralabaralabar. Kiparalabaralabaralabaralabar. Berapa banyak kita yang mau mengasihi Tuhan lebih lagi malam hari ini. Sikanalama syaralamu. Ungkapkan cinta kasih-Mu kepada Tuhan. Katakan, aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, aku mencari-Mu Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan, aku rindu Engkau, ya Yesusku, kekasih hatiku. Sahabat yang baik, Bapa yang baik. Oh,
sebab Dia sanggup. Semua serukan sekarang nyanyikan, oh kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, oh nyanyi. Angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan beban, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacita. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Berapa banyak kita mau menyanyi buat Tuhan kita? Angkat tangan kita, katakan sekarang nyanyikan kebesaran, oh Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Mari beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Sama-sama katakan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku
dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Satu kali lagi Bapak Ibu sendiri katakan dengan segenap hati. Dengan segenap hati ku datang. Oh, kasih-Mu yang sanggup, katakan dan menguatkanku dalam pengharapan. Oh, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Oh, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Saya undang kita bangkit berdiri bersama, angkat tanganmu katakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Satu kali lagi katakan, Yesus, Engkau. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Tak ada yang dapat menggantikanmu, Tuhan. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu.
jadikanku indah dan semakin, katakan jadikanku indah dan semakin indah. Oh, jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Oh, la 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 la, Berapa banyak dari kita malam hari ini mau menjadikan Tuhan sebagai tempat yang pertama di dalam hidup kita. Mari bersama-sama sembah Tuhan. Dia berikan segalanya bagi kita dan bahkan Dia berikan nyawanya. Tidakkah Dia layak terima pujian, penyembahan dan tempat yang pertama di dalam kehidupan kita? Mari angkat suaramu, angkat hatimu menyembah.
Mari kasihi Tuhan malam hari ini. Syadarala barala barala barala. Kina barala 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 basyara barala 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 barala. Kami tinggikan, kami muliakan Tuhan segalanya. Ina batakara barala 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 barala. Ora basyara barala 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 barala. Tuhan, Kau segalanya dalam hidup kami. Kina barala 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 barala. Kina barala 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 basyara barala 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 barala. Mari angkat kedua tangan kita berbahasa roh bersama-sama. Syadarala barala 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 barala. Kina barala barala barala. Syara Kina barala 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 basyara barala barala. Kina barala 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 basyara. Kina barala 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 basyara barala 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 barala. Ora barala 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 basyara barala 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 barala. Kina barala 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 basyara barala 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 barala. Kina barala 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 barala. Kami umat-Mu, kami gereja-Mu, kami mengasihi-Mu Tuhan. Syadarala barala barala. Kina barala barala basyara barala. Kina barala basyara barala. Kina barala barala basyara barala. Kina masyara. Kina barala barala barala. Kina barala masyara. Kina barala barala basyara barala. Syara barala 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 basyara barala. Kina barala masyara barala. Tuhan, Kau segalanya dalam hidup kami. Tidak ada yang dapat menggantikan Engkau. Berapa banyak percaya dan setuju dengan saya, angkat tanganmu. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup. Berapa banyak kau mau mengasihi Tuhan? Katakan mengasihimu. Mengasihimu,
memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Oh, kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Satu kali lagi bersama katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, oh selama hidupku. Mengasihimu, 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 memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Oh, haleluya. Beri sorak-sorai yang lebih meriah lagi bagi Tuhan kita. Kami percaya rencanamu adalah yang terbaik bagi kami. Karena itu biar kami memahami rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu bahwa agenda Tuhan sedang berlangsung di atas muka bumi ini. Dan biarlah agenda kami yang kecil kami kesampingkan. Dan kami menyelaraskan hidup kami dengan agenda besarnya Tuhan. Dan ketika firman-Mu disampaikan malam hari ini, biarlah itu mencelikan mata hati kami. Sehingga kami sungguh-sungguh mempersiapkan diri menjadi mempelai wanita yang kudus dan berkenan di hati Tuhan. Urapi hamba-Mu dan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Malam hari ini saya ingin membagikan berkat firman dari Injil Lukas pasal yang ke-21. Ayat 34 sampai ayat 36. Firman Tuhan saya beri judul berjaga dan berdoa. Lukas pasal yang ke-21 ayat 34 sampai 36 berbunyi demikian. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Amin. Saudara, kita sedang hidup pada akhir zaman. Kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan Yesus akan segera datang untuk kali yang kedua. Firman-Nya dalam Wahyu 3 ayat 11 berkata, Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kedatangan Tuhan sudah pasti terjadi. Dan kedatangan Tuhan untuk kali kedua
lebih cepat dari yang kita duga. Karena dia berkata, aku datang segera. Karena kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu, kita harus meninggalkan dosa dan kepentingan-kepentingan duniawi. Sebaliknya kita harus berjaga-jaga, berdoa, supaya kita memperoleh kekuatan untuk luput. Luput artinya tidak kena, tidak mengalami semua bencana yang akan terjadi atas muka bumi ini. Kalau saya lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 17 sampai 21 yang juga merupakan kutipan daripada Yoel pasal yang kedua, di sana ditunjukkan apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Demikian bunyinya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Ayat 20 dan 21 kita baca bersama. 2, 3. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Alkitab menubuatkan menjelang kedatangan hari Tuhan yang besar dan mulia itu akan terjadi fenomena alam di langit, yaitu matahari akan menjadi gelap gulita dan bulan akan menjadi darah. Apa yang dinubuatkan oleh firman Tuhan ribuan tahun yang lampau, hari-hari ini sedang kita lihat di masa kehidupan kita. Tahukah saudara bahwa NASA, Badan Antariksa, Badan Luar Angkasa Amerika Serikat, sudah mengumumkan bahwa pada tahun ini 2014 dan tahun depan 2015 akan terjadi 4 kali gerhana bulan total, di mana bulan akan tampak merah seperti darah. Sehingga disebut sebagai blood moon, bulan darah. Dan ini akan terjadi 2 kali di tahun 2014 dan 2 kali lagi akan terjadi di tahun 2015. Dan karena 4 kali disebut sebagai tetrad, dari kata tetra artinya 4. Dan tahun ini dan tahun depan juga akan terjadi 2 kali gerhana matahari, di mana matahari akan menjadi gelap gulita. Dan 6 peristiwa ini, 4 kali gerhana bulan total dan 2 kali gerhana matahari, akan terjadi tepat pada hari raya Israel. Yang pertama 15 April yang lalu, beberapa minggu yang lalu. Itu terjadi gerhana bulan, di mana bulan tampak seperti darah pada hari Passover, pada hari Paskahnya Yahudi. Yang kedua akan terjadi tanggal 8 Oktober yang akan datang, bulan akan tampak seperti darah, pada hari raya Sukkot atau the Feast of Tabernacle atau pada hari raya Pondok Daun. Tahun depan blood moon akan muncul kembali tanggal 4 April 2015 persis pada hari raya Paskah Yahudi. Dan yang terakhir adalah tanggal 28 September persis pada hari raya Sukkot atau Pondok Daun Yahudi. Jadi pada tahun ini dan tahun depan, tepat pada hari Paskah dan Pondok Daun, akan terjadi gerhana bulan, di mana bulan akan tampak seperti darah. Lalu akan disusul dengan 2 gerhana matahari. Pada tahun 2015, yang pertama tanggal 20 Maret, yang bertepatan dengan tanggal 29 Adar dan 1 Nisan. Kalau saudara baca Alkitab, tanggal 1 Nisan, Tuhan bilang, jadikan ini sebagai tahun baru, awal yang baru.
Saudara, sampai hari ini orang-orang Yahudi yang religius itu menjadikan tanggal 1 Nisan sebagai tahun baru secara agama. Namun ada satu tahun baru lagi yang secara pemerintahan modern ini diakui di Israel. Dan itulah yang disebut sebagai Hari Raya Rosh Hashanah. Hari Raya peniupan nafiri, peniupan serunai, peniupan sangkakala. Dan tahun depan akan terjadi pada tanggal 13 September. Saudara tahu kan kalau tahun baru biasanya kita pakai tahun baru kalender internasional Masehi 31 Desember kita ambil trompet dari kertas. Tet, kalau orang Yahudi pakai shofar. Tut, itu memulai tahun baru. Nah, jadi dalam 2 kali tahun baru Yahudi, yaitu tahun baru secara religius dan tahun baru secara nasional, akan terjadi gerhana matahari. Yang anehnya adalah kenapa 6 peristiwa ini pada tahun 2014 dan 2015 yang secara saintifik, secara ilmiah itu ditelusuri NASA hanya dari melihat dari segi keilmiahannya. Kok bisa tepat benar dengan 6 hari raya Israel? Apakah ini kebetulan? Saya yakin tidak. Karena Allah menciptakan benda-benda penerang di langit juga untuk menjadi penanda, petunjuk masa dan waktu. Dan saya percaya Tuhan juga bisa menggunakan itu sebagai tanda zaman, di mana kita orang percaya harus membaca tanda zaman itu. Kalau saudara perhatikan dalam sejarah, ternyata 4 blood moons, 4 kali bulan tampak seperti darah, yang disebut sebagai tetrad ini, pernah muncul 3 kali dalam 500 tahun terakhir. Yang pertama tahun 1493. Pada waktu itu terjadi gerhana bulan sampai tahun 1494. Jadi dalam 2 tahun terjadi 4 kali. Dan ini selalu berkaitan dengan hal yang penting bagi Israel. Pada awal 1493, Kaisar Spanyol memberikan sebuah maklumat. Seluruh orang Yahudi yang ada di Spanyol diusir keluar dari negara tersebut. Lebih kurang 200.000 orang-orang Yahudi pergi meninggalkan daerah itu. Banyak yang sengsara, mengalami penderitaan, bahkan mati. Tetapi saudara tahu, beberapa bulan sebelumnya, tahun 1492, ada seorang Yahudi yang telah melakukan ekspedisi sebelumnya. Dan akhirnya tahun 1492, dia menemukan sebuah benua baru, Amerika. Namanya adalah Christopher Columbus. Itu sebabnya mengapa dalam sejarah kita membaca banyak orang Eropa hijrah pergi ke benua baru Amerika Serikat. Selain untuk mencari emas, penghidupan yang lebih baik, tapi karena sentimen agama. Termasuk pengusiran orang-orang Yahudi. Dan akhirnya melarikan diri ke Amerika Serikat. Karenanya mengapa sampai hari ini banyak orang-orang Yahudi tinggal di Amerika Serikat dan menguasai perekonomian Amerika Serikat begitu luar biasa. Ini salah satunya adalah karena perintah untuk meninggalkan negara Spanyol. Yang kedua terjadi tahun 1949 sampai tahun 1950. Bulan menjadi seperti darah 4 kali, tetrad, itu muncul lagi. Dan ini menyusul peristiwa penting bagi orang Israel tahun 1948, yaitu kemerdekaan Israel. Yang ketiga terjadi tahun 1967 sampai 1968. Ada peristiwa yang dikenal sebagai Six Day War, perang 6 hari. Karena selama 6 hari seluruh negara Arab mengepung Israel dari segala macam jurusan, dengan satu tekad menghapus negara Israel dari peta dunia. Tapi hanya dalam jangka 6 hari Israel bisa mengalahkan seluruh negara-negara Arab yang bersatu itu. Dan saya percaya ini pasti karena pertolongan Tuhan. Nah saudara sekalian, salah satu hal yang sangat penting dalam perang 6 hari itu adalah Israel berhasil merebut Yerusalem lama sebelah timur. Yang selama ini dikuasai oleh kerajaan Yordania. Sehingga kota Yerusalem tua, Old Jerusalem itu menjadi sebuah kota utuh yang dikuasai oleh Israel.
Dan kalau saudara pernah ke Israel atau pernah lihat gambarnya setidaknya, maka Yerusalem lama itu adalah kota yang dikelilingi oleh tembok yang tinggi dengan berbagai pintu gerbang yang ada di sana. Nah, itu sekarang menjadi milik Israel. Memang secara internasional ibu kota Israel adalah Tel Aviv. Tapi kalau saudara pergi ke sana, saudara tahu Knesset, Dewan Perwakilan Rakyatnya bukan di Tel Aviv tapi di Yerusalem. Dan tanya kepada semua orang Yahudi, apa ibu kota negara Anda? Semua jawab Yerusalem. Karena Yerusalem ini adalah kota yang dianggap bersejarah, kota suci bagi 3 agama besar. Agama Yudaisme, Yahudi, agama Kristen, dan juga agama Islam. Nah, peristiwa 6 hari di mana peperangan terjadi dan Israel memperoleh kemenangan, itu terjadi pada kurun waktu yang sama di mana 4 blood moons itu muncul. Jadi kalau kita sudah lihat dalam 500 tahun terakhir, 3 kali penampakan bulan seperti darah, ini berkaitan dengan hal yang penting khususnya bagi Israel yang berdampak pada dunia. Pertanyaan besarnya adalah, tahun 2014 ini dan tahun 2015 akan terjadi penampakan 4 blood moons. Yang pertama sudah terjadi 15 April beberapa minggu yang lalu. Kita semua yakin bahwa akan terjadi sesuatu yang besar bagi Israel dan dampaknya itu akan dirasakan oleh seluruh dunia. Apa peristiwanya kita tidak tahu. Kita hanya menduga. Apakah akan terjadi peperangan besar? Apakah akan terjadi hal-hal yang lain? Misalnya penampakan pemunculan daripada antikris, di mana antikris akan pergi ke Israel, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas 4 peristiwa penampakan gerhana bulan, di mana bulan menjadi seperti darah. 2 kali terjadi tahun ini dan 2 kali akan terjadi pada tahun yang akan datang. Nah, menyimak itu saya membaca dalam Lukas 21 ayat 25 firman yang berkata demikian. Lukas 21 ayat 25, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Ayat 28, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Tuhan sekali lagi akan menggoncangkan bukan hanya bumi, tetapi langit juga. Kenapa Tuhan goncangkan seluruh bumi dan langit? Supaya semua umat tahu hanya satu yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah, di mana Allah sendiri yang akan bertahta sebagai rajanya. Kenapa Tuhan goncangkan bumi bahkan langit? Supaya kita tidak terlalu betah di dunia ini. Karena banyak orang Kristen sadar Tuhan akan datang, tapi kalau bisa jangan cepet-cepet Tuhan. Urusanku masih banyak. Orang muda bilang, aku belum kawin. Tapi saudara setuju, tidak setuju, siap, tidak siap, agenda besar Allah sedang menggelinding. Dan itu akan menimpa semua orang-orang yang tidak mempersiapkan diri. Karenanya Tuhan berkata, berjaga dan berdoa. Karena waktu penyelamatanmu sudah dekat. Dikatakan bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Apa itu deru dan gelora laut? Tsunami. 20 tahun lalu kita tidak pernah dengar istilah tsunami. Sunarti kita tahu, tetangga sebelah rumah kita, penjual soto. Tapi tsunami kita tidak pernah dengar sampai kira-kira 10 tahun yang lalu. Ketika tsunami yang hebat melanda Aceh, menewaskan lebih kurang 200.000 orang. Dan itu juga melanda beberapa negara yang lain, Thailand dan kepulauan-kepulauan yang lain. Dan orang mulai takut ketika ada gempa bumi besar di sebuah negara, itu dampaknya bisa global mempengaruhi seluruh dunia ini. Beberapa waktu yang lalu terjadi gempa besar 8,2 skala Richter di Chili, di Amerika Selatan. Jauh saudara. Tapi langsung warningnya disebarkan di seluruh dunia. Hati-hati dengan tsunami. Istri saya punya kakak tinggal di Hawaii, di Honolulu. Karena mereka memang warga negara Amerika Serikat dari sejak lama.
Dan ketika gempa itu terjadi, mereka kontak kami. Tolong doakan supaya tsunami itu tidak menghantam Hawaii. Hawaii itu kan pulau kecil di tengah samudera yang sangat luas. Kalau terjadi apa-apa tsunami, habis semua tuh saudara. Dan inilah yang mencekam banyak orang di atas muka bumi. Bahkan kalau saudara lihat pada ayat yang ke-26-nya, dikatakan bahwa orang akan menjadi takut kepada apa yang sedang menimpa bumi ini. Saudara perhatikan, dan ini akan makin sering terjadi. Lebih banyak komet akan mulai jatuh ke bumi. Dan berita-berita tentang itu akan makin sering kita dengar. Saudara-saudara, saya bukan nakut-nakuti, tapi itu memang nubuatan Alkitab dan itu akan terjadi. Kebanyakan sampai hari ini habis di angkasa. Tapi akan terjadi, nggak habis di angkasa. Dan itu akan menimpa bukan hanya laut, bukan hanya gurun dengan tanah kosong. Tapi kota-kota yang besar akan dihantam oleh komet. Sehingga orang mati ketakutan karena cemas dengan apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan digoncangkan. Tapi firman dengan jelas berkata, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah, angkatlah mukamu. Hari penyelamatan kita sudah di ambang pintu. Yesus akan segera datang untuk kali yang kedua. Haleluya. Ada beberapa nubuatan yang saudara perlu ketahui tentang end time prophecy. Saya percaya semua nubuatan harus dicek, diuji. Apakah selaras dengan firman atau tidak. Karena hanya firman yang benar. Firman dari Yesus Kristus itu yang pasti sah. Tetapi ada beberapa hal yang kita perlu pahami sehingga kita harus lebih mawas diri dan banyak berdoa. Beberapa pesan itu antara lain, setelah Blood Moon yang pertama 15 April kemarin, aksi terorisme di beberapa negara akan meningkat. Gempa bumi akan terjadi, lebih hebat. Saudara mulai perhatikan setelah Chili yang digoncang dengan kuat itu Papua Nugini. Lalu dalam minggu yang lalu ini 2 negara, Thailand dan kemudian Jepang, itu mengalami goncangan. Dan kalau saudara perhatikan skala Richternya enggak kecil saudara, gede-gede. Dan ini merupakan goncangan-goncangan yang terjadi berkaitan dengan Blood Moon tadi. Banjir akan melanda di beberapa tempat. Lalu ini nubuatan yang saudara perlu perhatikan karena saya rasa ini ada kaitannya dengan Indonesia. Gunung meletus akan meningkat terutama di negara muslim dan daerah cincin api. Saudara tahu Indonesia adalah negara yang dilalui oleh Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Gunung berapi di Indonesia lebih dari 400 dan sekarang sekian puluh persen. Lebih dari 50%, mungkin hampir 70-80% sedang mengalami eskalasi, peningkatan untuk siap-siap meledak. Dan kita akan dengar di berbagai tempat hal-hal ini terjadi. Saudara-saudara, beberapa kemungkinan yang bisa datang lagi antara lain, akan terjadi perang di Israel. Mungkin itu adalah karena Israel akan menyerang Iran, dan jika itu terjadi, tentu saja seluruh negara Arab akan mengepung Israel. Kalau saudara perhatikan baik-baik, apa yang terjadi hari-hari ini di Rusia, Vladimir Putin itu berusaha untuk mencaplok negara Ukraina. Dulu itu kan sebuah negara perserikatan Uni Soviet. Tapi kemudian karena komunisme hancur, maka menjadi negara-negara kecil. Sekarang ini mulai akan dicaplok kembali. Dan kemudian saudara perhatikan beberapa bulan yang lalu Vladimir Putin membawa serombongan para pengusaha datang ke Israel. Karena tidak terlalu banyak orang tahu Israel ternyata menemukan di semenanjung dekat laut itu ada kelimpahan minyak dan tambang yang sangat luar biasa. Dan Rusia membutuhkan hal tersebut. Tapi Israel tidak mau, saudara, bekerja sama dengan Rusia. Dan akhirnya mereka mencari partner. Sekarang yang beberapa bulan lalu mereka tetapkan partnernya adalah dengan Australia. Dan ini menimbulkan kegeraman.
Saudara-saudara, kalau Alkitab bilang dalam Yeskiel 38 dan 39 akan terjadi perang antara utara dan selatan. Apa yang merupakan negara-negara di utaranya Israel? Rusia akan menjepit Israel bekerja sama dengan negara selatan. Itu Afrika dan negara-negara Arab akan berkolaborasi menyerang Israel. Dan kalau saudara melihat apa yang terjadi dengan suhu politik hari-hari ini, jalan menuju hal tersebut sedang mulai dirintis. Dan ini akan menjadi perang yang disebut perang Gog dan Magog yang sudah dicatat dalam firman. Setelah perang Gog dan Magog ini berlangsung, akan terjadi perang berikutnya, perang terakhir, namanya perang Harmagedon. Kalau perang Gog Magog dari Yeskiel 38 dan 39 itu utara dan selatan menjepit Israel. Maka ini barat dan timur. Barat akan dikuasai oleh Antikristus. Dan timur, salah satu pelopor utamanya adalah China, yang merupakan naga dari Asia. Karena Alkitab bilang, dari timur akan menyerang Yerusalem, pasukannya 200 juta. Tidak ada negara yang bisa kirim pasukan sampai 200 juta orang kalau China tidak terlibat di dalamnya. Dan saya mau katakan, walaupun antikris berusaha, negara barat berusaha untuk mempengaruhi seluruh dunia, ada satu negara di timur yang tidak mau didikte oleh antikris. Dan itu adalah China. Kalau saudara perhatikan, bisnis apapun sekarang, China itu selalu bersaing ketat dengan negara-negara barat. Kalau saudara yang ngerti komputer kan ada internet search engine namanya Google. Dipakai orang-orang seluruh dunia. Tanya apa-apa, tanya kepada Mr. Google. Tapi di China mereka punya search engine lain yang dipakai ratusan juta orang, saudara. Dan mereka tidak mau pakai Google. Dan ini akan perang pada akhir zaman. Dan itulah perang Harmagedon. Dan pada waktu itu Yesus akan segera datang ke atas muka bumi. Jalan ke sana mulai terbuka. Akan terjadi krisis ekonomi dunia. Jangan kaget kalau euro dan US dollar akan kolaps. Dan sekarang ini sudah ada usaha dari kelompok Illuminati dan juga kelompok-kelompok lain untuk mengganti mata uang yang ada dengan mata uang baru yang sifatnya global. Mata uang dunia. Dan jika itu benar-benar bisa terjadi, maka itu jalan terbuka bagi antikris untuk menerapkan pola perdagangan dengan sistem 666. Saudara-saudara, apa yang dinubuatkan Alkitab ribuan tahun, sekarang ini sedang kita hadapi di depan mata kita pada waktu hidup kita. Tapi saya mau bilang begini, banyak orang Kristen ketika mendengar berita akhir zaman, itu menjadi takut. Mereka lebih senang mendengar berita tentang berkat, tentang mujizat, tentang penyediaan Tuhan. Tapi saya mau bilang, posisi rohani kita menentukan apakah saudara takut ataukah bersuka cita ketika mendengar berita akhir zaman. Kalau kita ini maling yang sedang mencuri di rumahnya orang, lalu tuan rumah datang, sepantasnya kita takut. Tapi kalau kita adalah mempelai wanita yang sangat rindu kekasih hati kita, mempelai pria, Yesus Kristus datang, mendengar berita mempelai pria datang, lalu kita takut, kan aneh saudara sekalian. Posisi rohani kita itu menentukan sikap kita. Orang Israel pernah ada di Mesir 400 tahun. Dan akhirnya Tuhan mengeluarkan mereka dengan memberikan 10 tulah kepada orang Mesir. Waktu itu Israel masih ada di Mesir. Dari mulai air menjadi darah sampai anak sulung orang Mesir mati. Orang Israel yang ada di sana ketika mendengar berita itu bisa takut gak saudara? Bisa. Tetapi Tuhan bilang, korbankan domba dan sapukan di ambang pintu rumahmu darahnya. Maka Pasyah, Passover, malaikat maut itu akan melewati dan tidak akan membunuh orang yang ada di dalam rumah itu. Saudara, secara manusia kita bisa takut karena bencana-bencana hal-hal yang akan menimpa seluruh bumi kata firman. Hari-hari ini banyak orang menjadi takut sebuah wabah penyakit baru namanya MERS yang berasal dari Arab. Ada yang berkata bahwa ini berasal dari unta, ada yang bilang dari unggas. Tapi sudah sepertiga orang yang terkena penyakit ini mati semua, saudara.
Dan ini sudah menyebar ke Amerika, ke Malaysia, dan ke Indonesia. Indonesia adalah negara yang akan sangat mungkin terkena MERS ini dalam waktu yang singkat. Karena Indonesia adalah negara yang paling banyak mengirim utusan jemaah haji ke Arab Saudi. Dan dari situlah pusat penyakit ini. Masalahnya sampai hari ini belum ada obatnya, saudara. Tetapi saya percaya firman Tuhan, orang yang tinggal dalam lindungan Allah, Mazmur 91, malaikat Tuhan akan mengelilingi dia. 1000 rebah di sebelah kiri, 10.000 rebah di sebelah kanan. Kita akan tetap berdiri oleh anugerah Tuhan. Karena Tuhan akan meluputkan kita dengan kuasa darah Yesus Kristus. Itu sebabnya setiap hari berjaga dan berdoa. Berdoa minta pengurapan Roh Kudus, minta dibasuh dengan kuasa darah Yesus. Sebab berita tentang kedatangan Tuhan seharusnya tidak disambut dengan kengerian, ketakutan. Tapi dengan sukacita. Hari penyelamatan kita sudah makin dekat. Tuhan akan segera datang dan biar kita menyongsong dia di awan yang permai. Ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Pengangkatan orang-orang percaya. Itu yang dicatat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan menjanjikan kedatangannya kembali ke atas muka bumi ini. Peristiwanya akan terjadi. Tanda akan diberi, penghulu malaikat akan berseru, sangkakala Allah akan berbunyi. Mungkin ada malaikat teriak, Yesus datang. Lalu sangkakala Allah berbunyi. Apakah itu berkaitan dengan hari raya Rosh Hashanah, hari peniupan nafiri? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas nafiri akan dibunyikan. Mungkin suaranya tetetetet, terererereret. Barangkali saudara-saudara. Tapi yang jelas bukan terererereret, terererereret. Itu yang datang si unyil, saudara. Lalu kalau sudah hal tersebut tiba, Yesus akan muncul di awan-awan. Dan orang-orang yang mati dalam Kristus akan bangkit. Kuburan orang percaya akan terbelah. Dan orang mati dalam Kristus akan diubah mengenakan tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Dan kita yang masih hidup pada saat itu tidak akan pernah mati. Kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan. Dan kita akan berkata, hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kemenanganmu? Kita akan diangkat bersama-sama. Dan kita akan nyanyi satu lagu. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Bisa lagunya? Kalau belum bisa belajar dulu. Nanti udah naik gak bisa lagunya, diturunin repot saudara-saudara. Waktu pengangkatan akan segera tiba. Karena itu dalam Matius 24 ayat 40 sampai 42 ada pesan Tuhan supaya kita berjaga-jaga. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kapan waktunya kita tidak tahu, malaikat tidak tahu, anak manusia tidak tahu. Karena itu pendeta tidak boleh sok tahu, hanya Bapak sendiri yang tahu. Kita tidak pernah dipanggil menjadi tim perencana kedatangan Tuhan. Kita hanya dipanggil untuk menjadi tim penyambutan kedatangan Tuhan. Kapan saja Tuhan mau datang, Maranatha, ya Tuhan datanglah dengan segera. Tapi Tuhan memarahi orang-orang yang cuma bisa membaca tanda-tanda di langit. Langit merah artinya ini dan itu, tapi tidak bisa membaca tanda zaman. Tanda zaman sedang dinyatakan di depan kita, berjaga-jaga. Kalau ada 2 orang sedang tidur di sebuah ranjang, satu bisa diangkat, satu ditinggalkan. Mungkin suami diangkat, istri ditinggalkan. Atau istri yang diangkat, suami yang ditinggalkan. Hari pengangkatan akan tiba.
Kita yang diangkat berjumpa dengan Yesus yang tidak akan ditinggalkan, mengalami sengsara aniaya besar dari antikris. Jadi saudara, kalau satu hari engkau bangun pagi, nyalakan televisi, sambil minum kopi, pegang koran, lalu ternyata di televisi ada berita, breaking news. Tadi malam terjadi berita yang mengejutkan. Jutaan orang Kristen dari seluruh dunia dilaporkan hilang. Dan ini adalah peristiwa kehilangan yang lebih hebat dari MH370. Karena kita tidak tahu kemana ini. Yang hilang bukan cuma satu pesawat. Tapi ada laporan dari seluruh dunia, jutaan orang hilang. Kalau saudara mendengar berita itu jangan kaget. Itu hari pengangkatan. Dan kalau hari itu saudara masih bisa minum kopi, baca koran dan nonton TV. Percayalah, engkau ditinggalkan saudara. Engkau tidak diangkat. Karena itu siapkan diri kita. Supaya hari yang kita tidak duga itu datang, kita diangkat. Kalau kiamat masih jauh saudara. Karena kiamat itu nanti setelah melewati kerajaan 1000 tahun di mana Yesus akan datang di atas muka bumi. Yang paling dekat itu pengangkatan orang percaya. Berjaga-jaga supaya kita tidak ditinggalkan. Satu hal lain saya mau sampaikan. Saudara tahu orang Yahudi sampai hari ini mayoritas bukan Kristen. Mereka menyembah Tuhan yang diberitakan oleh Musa dan agamanya adalah agama Yudaisme. Salah satu rabi yang sangat dihormati di Israel namanya adalah Yitzhak Kaduri. Tahun 2006 yang lalu Yitzhak Kaduri meninggal pada usia 106 tahun. Dan pada waktu dia meninggal, dia diantar ke kuburan oleh lebih kurang 300.000 orang. Saudara bisa cek di internet. Saya tidak pernah dengar ada orang mati waktu meninggal diantar oleh 300.000 orang. Apalagi Israel itu paling kan 5-6 juta. Itu banyak sekali orang yang antar. Itu menunjukkan bahwa ini rabi yang sangat dihormati. Apa yang dia ngomong orang dengar. Kira-kira 2 bulan sebelum dia meninggal, dia menyampaikan 2 buah ramalan bagi orang-orang Yahudi. Pertama, dia bilang, aku sudah ketemu Mesias. Mesias memberitahu namanya kepada saya. Dan saya sudah tuliskan nama Mesias itu di secarik surat. Tapi surat ini sudah setelah aku tulis, aku tutup dalam sebuah sampul. Dan kamu tidak boleh membukanya. Kecuali setelah saya meninggal, 1 tahun setelah saya meninggal pada hari peringatan di mana aku mati. Kamu boleh buka surat itu. Dan kamu akan tahu siapa nama Mesias yang dinantikan oleh seluruh orang Yahudi. Yang kedua, dia bilang, Mesias itu berpesan bahwa dia tidak akan datang sampai Perdana Menteri Israel yang namanya Ariel Sharon meninggal dunia. Selama dia masih hidup, Mesias belum akan datang. Setelah dia ngomong itu, gak lama Ariel Sharon kena stroke. Lalu koma. Dirawat di rumah sakit pakai peralatan. Karena secara fisik sudah gak mampu. Kalau alatnya dilepas mati, saudara. Sudah koma. Dan saudara tahu berapa lama dia koma? Dia koma 8 tahun. Saya harap tidak ada orang yang koma sampai selama ini. 8 tahun. Tapi karena dia orang penting pemerintahan, gak ada yang berani memberi perintah untuk mencabut itu alat. Dan dia baru meninggal 8 tahun kemudian. 2006 tambah 8, 2014. Awal Januari 2014 dia meninggal dunia. Kenapa mesti selama itu 8 tahun dia tidak meninggal? Saya tidak tahu. Tidak ada peristiwa yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Semua ada dalam pemantauan Tuhan. Apakah ini masa anugerah supaya orang-orang menerima keselamatan dalam Kristus? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas, Yitzhak Kaduri udah bilang, Mesias akan datang setelah Ariel Sharon meninggal. Dan dia meninggal, saudara. Lalu setahun setelah Yitzhak Kaduri meninggal, surat itu dibuka. Dan saudara lihat sekarang, next slide. Tulisannya dalam bahasa Ibrani. Dan artinya adalah, the name of Messiah, Yehoshua. Nama dari Mesias itu adalah Yehoshua. Yehoshua itu identik dengan Yesus. Dan ini menimbulkan goncangan bagi orang-orang Yahudi.
Karena mereka tahu bahwa selama ini mereka menolak Yesus. Tetapi rabi yang sangat dihormati bilang, Mesias itu namanya Yehosua, Yesus. Sampai hari ini mereka masih bandel, belum mau menerima pernyataan itu. Tapi saudara, sebetulnya bagi kita orang Kristen, kita nggak perlu ramalan Yitzhak Kaduri. Karena kita punya firman yang lebih jelas. Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Mesias itu dari kata Ibrani, Masiah. Artinya yang diurapi. Bahasa Yunaninya Kristus, sama artinya. Yang diurapi juga. Jadi yang diurapi, Mesias dalam bahasa Ibrani, Kristus dalam bahasa Yunani. Dan siapa yang kita bilang sebagai yang diurapi? Siapa yang biasa disebut sebagai Kristus? Yesus. Dia akan segera datang untuk kali yang kedua. Saya percaya kedatangannya sudah sangat singkat. Sudah di ambang pintu. Mari kita siapkan diri untuk menyambut kedatangannya. Amin saudara. Nah kalau saudara lihat di dalam Injil Matius. Kitab yang membahas, pasal yang membahas tentang kedatangan Tuhan. Matius 24. Tuhan, apa tanda-tanda kedatanganmu? Lalu Yesus menyampaikan dalam pasal 24 apa yang akan terjadi. Nah setelah habis fasa 24 masuk fasa 25. Ternyata waktu saya baca Matius 25 ini ada dua perumpamaan. Yang saya yakin ini merupakan sebuah petunjuk bagi kita. Bagaimana supaya kita bersikap, berjaga-jaga menjelang kedatangan yang sudah sangat singkat. Perumpamaan pertama dicatat pada ayat 1 sampai ayat 13. Yaitu tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Sedangkan perumpamaan yang berikutnya dicatat dalam Matius 25 mulai ayat 14 sampai ayat 30. Yaitu perumpamaan tentang talenta. Dan ini menunjukkan begini saudara. Menjelang kedatangan Tuhan yang sudah di ambang pintu. Kita harus berjaga-jaga dan banyak berdoa. Seperti 5 gadis yang bijaksana. Menyiapkan minyak pada pelitanya. Dan kita tahu minyak adalah lambang daripada Roh Kudus. Karena 1 Samuel 16 berkata ketika Samuel mengambil tabung tanduk berisi minyak urapan dan mencurahkan ke atas kepala Daud. Sejak hari itu berkuasalah Roh Allah atas diri Daud. Kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Biar bukan perkara-perkara duniawi yang memenuhi bencana hidup kita. Tapi Roh Kudus memenuhi hidup kita. Penuh Roh Kudus bukan hanya sekedar berbahasa roh saudara. Penuh dengan Roh Kudus artinya dikendalikan, taat mutlak, tunduk kepada apa yang Tuhan perintahkan melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita. Jangan kita tertidur secara rohani, tapi siuman, berjaga-jaga, jadi bijaksana. Tuhan akan segera datang. Siapkan diri kita dengan berpakaian kain lenan halus yang berwarna putih bersih. Itulah perbuatan benar dari orang-orang kudus. Kalau selama ini ada banyak dosa yang mengikat hidup kita. Kita berkata Tuhan saya mau bertobat. Saya mau tinggalkan itu. Basuh aku dengan darah Yesus. Supaya hanya kekudusan dari Tuhan yang mempengaruhi kehidupan saya. Yang kedua, perumpamaan berikutnya adalah perumpamaan tentang talenta. Ada orang dapat 5, ada orang dapat 2, ada orang yang dapat 1 talenta. Dan Alkitab berkata, berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang bekerja ketika tuannya datang. Ada orang mendengar berita akhir zaman, berhenti kerja, berhenti sekolah, naik ke atas loteng, doa sama teman-temannya. Kenapa loteng? Supaya kalau pengangkatan lebih cepat naik ke surga, mereka pikir. Alkitab bilang, berbahagialah orang yang ketika Tuhan datang didapati sedang bekerja. Saya rindu ketika saya sedang melayani. Yesus datang. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang bekerja ketika tuannya datang. Kalau engkau mau bekerja bagi Tuhan, lakukan dengan sepenuh hati. Karena biarlah Tuhan menemukan saya dan saudara tetap di dalam ladang pekerjaannya ketika dia datang untuk kali kedua. Karena waktunya sudah singkat, tidak lama lagi Tuhan akan memberikan pahala kepada orang-orang yang bekerja bagi dia dengan hati yang tulus. Kita harus menggunakan talenta untuk melayani, memenangkan jiwa, bekerja bagi Tuhan dengan kesatuan hati. Karena dalam Matius 24 ada perumpamaan yang lain tentang hamba yang setia
dan hamba yang jahat. Hamba yang setia melakukan tugas dengan baik. Tapi hamba yang jahat berkata, Tuhan tidak datang-datang. Lalu mereka mabuk-mabukan, berkelahi, saling memukul satu dengan yang lain. Dan tanpa disangka-sangka Tuhan datang. Saudaraku, kiranya Tuhan menemukan saya dan saudara menjadi hamba yang setia sampai pada akhirnya. Jangan cari tepuk tangan manusia. Cari perkenanan Tuhan saja. Kedatangannya sudah sangat singkat. Kata yang paling ingin saya dengar, saya rindukan ketika saya ketemu Tuhan adalah, well done, good and faithful servant. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Sampai pada akhirnya, biar Tuhan temukan kita tetap setia berada di jalannya. Saudara, jadilah seperti 5 gadis yang bijaksana dan gunakan talenta kita untuk melayani Tuhan. Karena kedatangannya sudah di ambang pintu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Tahukah saudara bahwa setiap kita satu kali harus menghadap pengadilannya Tuhan. Dan pada saat pengadilan itu, kita akan dihakimi satu persatu. Kita tidak bisa dihakimi bersama dengan anggota keluarga kita atau orang-orang yang lain. Kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita secara pribadi kepada Tuhan. Dan kalau kita merasa ada begitu banyak kesalahan, kekurangan, bahkan dosa, kekotoran, kenajisan dalam hidup kita. Kalau ada waktu di mana kita harus bertobat, waktu yang paling tepat adalah hari ini. Kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Tanda-tanda zaman sudah menunjukkan dengan begitu jelas di depan mata kita. Kalau matahari sudah siap, kalau bulan sudah siap menyambut kedatangan pencipta mereka, apakah kita umatnya sudah siap? Siap atau tidak siap, Tuhan tetap akan datang. Agenda besarnya akan menggelinding atas seluruh muka bumi. Kita yang harus mempersiapkan diri. Atau kalau tidak, kita akan dilindas oleh Tuhan. Sikap kita harus benar. Penuh dengan Roh Kudus, taat kepada perintah Tuhan. Jadi hamba Tuhan yang setia melayani. Penuh dengan kasih, ada kesatuan hati. Itu yang kita rindukan. Supaya Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu. Siapa yang hari ini mau berkata, Tuhan,
Engkau tahu kekuranganku, Engkau tahu dosaku. Saya mau bertobat, siapkan saya menjadi mempelai wanita Kristus yang kudus, yang berkenan, yang memakai kain lenan halus berwarna putih. Karena yang menguji hati bukan manusia, yang menguji hati hanya Tuhan saja. Kalau itu doa saudara, angkat hatimu, angkat tanganmu. Ini aku Tuhan, siapkan saya Tuhan. Ampuni segala dosaku, biar aku hidup di hadapan hadirat-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku telah kulihat. Bapak Pendeta Yuri, saya undang berdoa buat kita. Pak Yuri, kita berdoa. Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Biar ini menjadi seruan doa kami Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini kami punya Tuhan yang bukan hanya memberkati kami. Bukan hanya Tuhan yang sekadar memberikan kami kesembuhan dan pertolongan-pertolongan. Tapi Tuhan yang mengingatkan kami juga. Tuhan yang mendisiplinkan kami. Tuhan yang mempersiapkan kehidupan kami. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Kami tahu waktunya sudah sangat singkat. Kami mau serius dengan kehidupan kami Tuhan. Kami tidak hanya memikirkan hal yang duniawi saja. Tapi kami juga memikirkan kehidupan rohani kami. Kami mau Tuhan saatnya tiba. Kami sungguh-sungguh boleh ada bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Di mana Engkau berada, kami juga ada di sana Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat hamba-Mu yang Tuhan sudah kirim pada malam hari ini. Tuhan pakai Pak Rubin untuk jadi berkat Tuhan dimanapun dia berada. Karena malam hari ini Engkau sudah pakai Pak Rubin untuk memberkati setiap kami, Jemaat Betani Nginden. Terima kasih Bapak, kami percaya tidak ada hati yang terlalu keras. Semua yang kami mendengarkan dan merenungkannya, kami terima firman-Mu nih Tuhan. Kami terima dengan lembut hati Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh mempersiapkan hidup kami menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang sudah diberkati, katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak
terus berjuang berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Mari jemaat sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya berkata, amin. Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan. Semua bersama katakan, bukan